Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebaikan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru setiap pagi rahmat-Mu dalam hidup kami. Dan terus-menerus Engkau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Sebab untuk pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
anugerah-Mu. Saat indah kami berhadapan muka denganmu, Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu. Amin, amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Wadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur diam dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Itu rindu kami padamu. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Sebab hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami.
Engkau segalanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu. Memuliakan namamu. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Indah hadiratmu, indah hadiratmu. Indah hadiratmu. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Kami serahkan seluruh pikiran, kehendak, dan perasaan dan keinginan kami dalam pikiran
pikiranmu, dalam kehendak-Mu, dalam perasaanmu. Biarlah hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami berpadanan dengan firman. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ya Allah, glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menyegarkan jiwa kami, menenangkan hati.
sebab Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Terima katakan, Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita-Ku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami tenang. Sungguh kami bersyukur karena Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang
menuntun langkah hidup kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus taat mengikuti kehendak dan rencana dalam pimpinan tuntunanmu Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan kali. Oke, selamat pagi semua. Shalom. Pagi, shalom. Bacaan kita pagi hari ini udah sampai ke Ester 3 ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ester 3 ayat 1 sampai 15 ya. Dengan judul perikopnya Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi ya. Ayat pertama, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Hanan bin Hamenata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ayat keempat, setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ayat ke-8, maka sembahanan kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat 11, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Hanan, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Sesudah itu ditulislah atas nama Ahasiweros dan dibaterai dengan cincin materai raja. Ayat ke-13, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan suruh cepat
ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Ayat 14, salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ayat ke-15, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja tertahanan duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Ya, dalam ayat ini, dalam bacaan kita hari ini itu ada dua tokoh yang sangat menonjol ya. Ya, di sini yang pertama itu Mordekai, yang kedua itu Hanan. Ya, Mordekai ini adalah orang tua asuh dari si Esther, ya, anak dari saudaranya. Ya, kalau kita baca, ya kalau saya baca-baca dari kemarin, saya lihat Mordekai ini, ya, Hanan itu kan ya walaupun tingkah lakunya mungkin ya atau gimana, arogan atau gimana kita nggak tahu. Mordekai pada saat dikasih perintah kok dia nggak taat gitu loh ya. Ya, jadi mungkin dalam pemikiran dia kenapa harus tunduk kepada manusia gitu ya. Nah, jadi yang kita pelajari tentang Mordekai ini kok dia tidak taat gitu ya, sehingga uh, dia kok nggak mau tunduk atas peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kerajaan sendiri gitu. Sehingga titah raja keluar untuk memusnahkan bangsa Yahudi ya. Di ayat 4 nanti kita akan baca kalau Mordekai itu akan sangat menyesal, dia keluar dengan berpakaian-pakaian kabung ya. Saya merasa itu respon dia ya pada saat dia sudah merasa dia bersalah. Di ayat keempat nanti kita akan baca dia mungkin dia menyesal ya. Jadi dia uh, berpakaian kabung, dia akan lari, dia akan sujud di pintu gerbang itu ya. Itu sikap Mordekai yang itu. Saya rasa kenapa dia tidak taat itu karena dia punya dikingan ya. Karena kan Esther baru dilantik ya kan. Nah, jadi sekarang si Esther ada ratu, ada Wasti dari kerajaan Ahasiweros. Jadi mungkin dia merasa dia punya dikingan. Wah, orang kuat ada di belakang. Jadi dia merasa, waduh nih saya nggak tahan nggak apa-apa, saya ada dikingan. Mungkin dia berpikir kayak gitu ya. Jadi kadang kita juga bersikap hati kita juga kadang kayak gitu. Kita kadang ada kenal orang pejabat-pejabat tinggi. Kita menjadi orang yang waduh nggak taat peraturan ya. Nah, jadi itu yang kita pelajari dari Mordekai ya. Orang yang kedua itu Haman ya. Haman ini adalah orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros ya. Dia kalau menurut saya sih tipe dia tuh dia gila hormat ya. Dia baru dikasih kedudukan aja udah ngeluarin peraturan-peraturan baru gitu ya. Ya setiap orang harus apa menghormati dia, sujud kepada dia ya. Dia tuh orang gila hormat. Lalu kalau menurut saya karakter dia tuh dia jahat juga ya. Aman itu jahat, itu licik ya, dia punya trik-trik, dia nggak mau bunuh orang tapi dia pakai orang lain untuk bunuh gitu. Jadi itu karakternya sangat licik lagi sekali ya kalau menurut saya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang si Haman ini. Kenapa dia kalau kalau ayat pertama tadi kita baca ya, Haman ini baru dikasih pangkat loh. Jadi istilahnya ya pejabat barulah yang baru dikasih dilantik, pangkatnya cukup tinggi ya. Jadi dia mempunyai karakter yang kalau menurut saya itu uh, arogan ya, sombong gitu ya. Jadi pada saat posisi dia di atas dia merasa diri dia udah paling hebat. Semua orang di bawah dia ya. Pagi hari ini yang harus kita belajar dari karakter Haman ini, pada saat posisi kita di atas, pada saat kita diberkati, sikap hati apa yang harus kita ambil gitu loh. Ya.
kita harus sikapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang memang kalau posisi kita lagi di bawah, ya kita uh, bisa kita rendah hati, bisa kita menghormati orang. Kadang pada saat kita dikasih posisi, pada saat kita dikasih kedudukan, sikap apa yang kita ambil? Apakah kita menjadi orang yang arogan, merendahkan semua orang, ya, terhadap karyawan kita, terhadap orang-orang bawahan kita, sikap kita kadang arogan, ya. Uh, saya berapa tahun yang lalu, ya kami diberkati uh, beberapa karyawan, ya karena mungkin saya latar belakang dari orang yang nggak ada gitu ya. Jadi pada saat diberkati, kita punya karyawan, kita merasa kita udah menjadi orang yang paling hebat gitu. Uh, saya belajar, saya pada saat baca Haman ini saya kilas balik tentang kehidupan saya. Dulu uh, saya merasa, waduh, saya udah punya karyawan nih, ya. Kalau macam-macam, dia macam-macam, kita main pecat aja gitu loh. Jadi sikap arogan itu ada dalam karakter saya dulu ya. Jadi berjalannya waktu saya belajar, sampai hari ini saya belajar coba. Kalau misalnya kadang karyawan nggak datang, kita angkat barang sendiri, ya itu gimana gitu loh. Saya belajar gitu ya. Jadi kedepannya kesininya saya belajar. Jadi setiap orang pada posisinya, siapapun dia, apapun posisinya, setiap orang itu maksudnya berfungsi gitu, maksudnya nggak layak direndahkan, walaupun dia hanya seorang buruh, walaupun dia hanya seorang karyawan ya. Kalau nggak ada dia, kita juga nggak bisa buat apa-apa gitu. Kita ya istilahnya bukan nggak bisa buat apa-apa, kita repot gitu loh. Kita harus kerja sendiri, turun tangan sendiri. Jadi eh, respon apa yang kita ambil pada saat kita di posisi di atas, pada saat kita diberkati, pada saat kita uh, memiliki segalanya gitu. Kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang menghargai berkat-berkat Tuhan, ya. Dari kisah Haman ini kita banyak belajar, ya. Nah, kalau misalnya seperti Haman ini, dia punya niat yang gara-gara satu orang ya. Kadang kita juga pernah ya, gara-gara satu orang kita menjelekannya. Aduh, tuh Cina tuh mata sipit tuh orangnya pelit tuh. Jadi kita tuh gara-gara satu orang kita ngecamnya seluruhnya gitu loh. Semua orang jadi kita itu. Jadi eh, seakan-akan satu orang berbuat salah semua orang kena gitu loh. Itu tuh orang Padang tuh pelit tuh. Nah, itu kan jadi gara-gara satu orang pelit, satu orang Padang pelit, semuanya jadi pelit gitu loh. Jadi eh, kadang kita harus belajar gitu loh. Setiap orang ya dari setiap suku ya, kita orang Chinese, nggak semua orang Chinese pelit tuh. Nggak semua orang Chinese perhitungan ya. Nggak semua orang Chinese sipit ya. Tentunya saya nggak sipit kan ya. Jadi nggak kita ngejudge orang dengan gara-gara satu orang gitu loh. Jadi mulai pagi hari ya, firman Tuhan yang saya baca ini saya juga belajar ya. Saya belajar, oh Tuhan, saya belajar untuk saya tidak menjaga hati saya pada saat saya diberkati, pada saat saya dalam posisi yang dimana saya belajar. Terus saya tetap rendah hati, tidak sombong, menghargai orang lain ya. Lalu saya belajar pagi hari ini bagaimana kalau satu orang berbuat salah, ya satu orang itulah yang bertanggung jawab, tidak bukan bangsanya ya. Kita kasihan juga ya. Ya, ini kita kan sekarang digencar-gencarkan dengan uh, uh, main bola Indonesia lawan Uzbekistan ya. Jadi kan itu kan gara-gara satu wasit kan, kita menyalahkan wasit dari Cina, wasit dari Thailand, itu kan bukan, itu kan personal ya, bukan bangsa ya. Jadi kadang kita terlalu terbawa-bawa dengan, waduh ini wasit dari Cina nih, ini wasit dari Thailand ini, wasit warnya ini. Jadi kita terbawa-bawa posisi kayak gitu, terkondisikan dengan kondisi yang kayak gitu. Jadi dari pagi hari ini saya belajar.
bagaimana kita memiliki sikap hati, kita belajar tidak mengejudge orang gara-gara satu orang, kita tidak menyalahkan bangsanya atau sukunya atau apanya gitu. Kita belajar ya kalau dia salah ya memang dia juga salah, mungkin bukan karena dia mau melakukan kesalahan ya kan. Ya, kita belajar menghargai dia lah, belajar lebih menghargai dia. Lalu saya mau belajar tentang ya kalau misalnya kita punya tujuan apa-apa ya kita aja sendiri yang lakukan gitu loh. Gak usah suruh-suruh orang. Gitu. Kalau seperti Haman ini kan dia licik ya. Dia pakai tangan orang untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Ya kan? Kita belajar. Ya, kalau kita misalnya melakukan jangan libatkan orang lain ya kita mau berbuat jahat ya berbuat jahat sendiri gitu ya. Maksudnya gitu ya. Bukan tanda kutip ya. Bukannya kita harus berbuat jahat. Bukan ya. Bukan saya suruh kita harus berbuat jahat. Bukan. Maksudnya ya tanggung jawab tuh ya kita sendiri yang harus lakukan. Bukan orang lain. Ya kan? Jadi misalnya contohnya kita disuruh melakukan sesuatu. Kadang kan kita karena kita punya posisi kita ya kamu aja yang kerjain. Kita tenang-tenang di sini padahal kita yang disuruh ya atasan. Kadang kita sebagai ada orang tua, ada atasan yang suruh kita kerja lakukan sesuatu, kita suruh orang kita atau kita suruh orang lain untuk mengerjakan tugas kita yang sudah dipercayakan ke kita ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan yang saya baca juga menguatkan saya kembali, ya mengingatkan saya kembali untuk saya tetap jaga hati, untuk saya tetap belajar rendah hati, untuk saya tidak sombong, ya. Yang kedua untuk saya belajar tidak mengejat satu orang, ya. Gara-gara satu orang itu tentang sukunya, menyalahkan sukunya, saya belajar tentang itu. Lalu saya belajar melakukan tanggung jawab saya sendiri, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada saya, apa yang dipercayakan atasan kepada saya akan lakukan dan kerjakan sendiri semampunya saya gitu. Nah itu yang saya dapat pagi hari ini Pak Heri. Saya kembalikan kembali kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ko Ali buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang kita belajar ya. Tentu sesuatu yang baru, contoh dari sisi Mordekai tadi, kita diingatkan untuk setiap tindakan kita itu pasti ada konsekuensi. Makanya berpikir baru bertindak, karena setiap tindakan itu akan mendatangkan konsekuensi. Jangan ketika sudah terjadi baru menyesal. Makanya ada perkataan yang mengatakan penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena seperti apa yang Ko Ali tadi katakan, ini kan mungkin hal yang baru ya, yang dapat kita terima, yang kita pahami. Walaupun mungkin ada banyak penafsiran, ada banyak pendapat, tapi di sisi ini kan kita bisa pahami juga. Kan itu kan bukan sikap menyembah, ini kan menghormati pemerintahan, menghormati pejabat, itu kan sebenarnya hal yang wajar. Beda kalau itu dalam konteks menyembah. Nah, kasus seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu kan memang jelas dalam bentuk konteks penyembahan. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Haman dan Mordekai, ini dari sisi Hamannya, oke, nanti kita belajar seperti Ko Ali tadi katakan, kesombongan itu nggak benar. Kalau dia minta dihormati, jadi gila hormat itu nggak boleh juga. Tapi dari sisi Mordekai, harusnya kan dia juga belajar rendah hati, menghormati pejabat, menghormati orang yang punya kedudukan. Karena itu kan salah satu aplikasi dari rendah hati. Tapi seperti Ko Ali tadi katakan, mungkin Mordekai berpikir, toh sepupu dia, anak angkat dia itu ratu yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari Haman. Jadi siapa itu Haman? Nah, kadang kan banyak orang juga seperti itu kan. Contoh-contoh, karena mungkin kita punya paman atau punya saudara jenderal. Tanpa sadar kadang kita nggak menghargai polisi lalu lintas kan. Itu contoh kecil, contoh kecil. Ketika ditilang kita bisa mencak-mencak. Ya hari-hari ini kan sering banyak viral. Bawa mobil dengan plat institusi tertentu, terus arogan di jalan.
Nah, tapi zaman sekarang kan udah gampang diviralkan, kena itulah ujungnya kan. Nah, sama seperti apa yang dilakukan Mordekai. Sehingga seperti kalau dikatakan, besok di pasal 4 kita baru tahu, kita bisa baca, nah, barulah nyesal si Mordekai. Sampai dia harus berkabung, melolong-lolong seperti anjing. Karena ternyata dari apa yang dilakukan dari sikap hatinya itu, dampaknya bukan hanya hal yang kecil, tapi bangsanya bisa dimusnahkan. Jadi hari ini, mari belajar dari kisah Mordekai. Kalaupun kita punya kenalan orang besar, kita punya kenalan orang berpangkat, jangan itu yang jadi andalan bagi kita untuk jadi arogan juga. Ya, contoh kecil saya katakan tadi, kalau kita punya backingan aparat pejabat tinggi, ya janganlah kita bertindak semena-mena dengan aparat yang kita anggap lebih rendah dari backingan kita. Nah, itu pembelajaran yang mungkin selama ini kita nggak pernah terpikir, tapi pagi hari ini kok Ali bisa sampaikan dan itu membuka wawasan bagi kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, terkadang banyak orang berlaku seperti itu kan. Yang saya contoh tadi, arogan di jalan karena dia pikir dia punya backingan. Tapi ya hari ini kita belajar, ingat, apalagi zaman sekarang seperti saya katakan tadi, itu bisa diviralkan orang, dan itu bisa mendatangkan celaka sendiri bagi kita. Jadi kata kuncinya dari kemarin dan hari ini kita belajar juga tetap rendah hati. Begitu juga dari sisi Esther, dari sisi Haman. Beda dengan Esther yang seperti kita belajar kemarin. Mulai dari dia seorang yang tidak ada artinya apa-apa, hanya seorang yatim piatu. Ketika dia dalam sebuah proses, bahkan sampai dia menduduki jabatan tinggi sebagai ratu, dia tetap rendah hati, mudah dinasehati, taat. Walaupun mungkin dia punya kedudukan itu bisa membuat dia harusnya orang yang dengerin dia, tapi belajar rendah hati. Nah, jadi belajar pagi hari ini ya seperti Ko Ali tadi katakan, bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah mengangkat hidup kita naik dan bukan turun secara kedudukan, secara materi, bahkan sampai kita punya anak buah. Milikilah tetap kerendahan hati supaya hidup kita ini jadi teladan dan jadi berkat bagi karyawan kita. Bahkan melalui keteladanan hidup kita, mereka bisa mengenal Yesus. Tapi jangan karena kita punya anak buah, kita jadi arogan, oh mentang-mentang. Tapi sekali lagi, mari tetap memiliki kerendahan hati. Contoh-contoh kecil seperti Ko Ali tadi katakan. Walaupun kita lihat anak buah kita kewalahan melakukan tugasnya, apa salahnya kita turun tangan? Toh dulu kita juga dari bawah ngangkat-ngangkat juga, melakukan hal-hal yang sekarang sudah dibantu oleh karyawan, kenapa kita nggak bisa lakukan? Makanya ada sebuah prinsip yang selalu kami pegang teguh dalam hidup ini. Standar hidup itu tidak boleh naik. Artinya seperti ini Bapak Ibu, berkat Tuhan boleh bertambah, kedudukan boleh naik, tapi kita tahu kalau pepatah dunia itu katakan gini, jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Sehingga harga diri kita jadi ikut terangkat naik, ego kita terangkat jadi naik. Contoh kecil, wah aku kalau nggak naik mobil yang seperti ini nggak bisa lagi. Dulu juga cuma naik angkot Bapak Ibu. Wah aku kalau tidur nggak di kamar yang seperti ini nggak bisa. Dulu juga cuma di kamar kontrakan, contoh seperti itu bagi kami. Nah jadi kami akan selalu ingat, oh ya, dan itu membuat kami akan terus bersyukur dalam segala keadaan. Contoh-contoh, kalau ini dari nol, sekarang kita udah di posisi 10 nih. Tapi sikap hati kita tetap zero, kita ini nggak ada apa-apanya. Ketika satu masa Tuhan izinkan mungkin pendapatan kita berkurang jadi 7, posisi kedudukan kita bisa turun jadi 5. Kita akan tetap bisa bersyukur dan kita tetap bisa enjoy dalam hidup ini. Nggak stres. Tapi banyak orang sudah level hidupnya di 10, baru turun aja ke 9. Sudah bersungut-sungut, udah ngeluh, ah susah ini. Nah, jadi hati itu harus dijaga. Karena firman Tuhan katakan dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar baik dari sisi Mordekai maupun dari sisi Haman.
ujung-ujungnya mari kita tetap jaga hati. Jangan arogan. Milikilah kerendahan hati. Oke, terima kasih untuk Ko Ali buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Ko Joni. Oh, Pak Yosi yang doa hatinya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama sepakat berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang boleh mengingatkan, menegur kami kembali Bapa, agar mempunyai sikap yang rendah hati, tidak bersikap arogan ya Bapa, dan kami mau mendengar setiap perkataan dan nasihat ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Bapa untuk eh, Ko Ali yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terus memberkatinya, Kau urapi ya Bapa, Kau berkati pekerjaannya, keluarganya, ambil bagian di dalam pelayanan, Kau tetap terus ya Bapa pakai dia ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa khusus untuk eh, bangsa dan negara kami. Ya Bapak, biarlah kami juga belajar bagaimana bersikap di dalam sebuah pemerintahan, supaya kami tetap mempunyai rasa hormat dengan eh, pemerintah, dengan aturan-aturan, dan kami menjadi bangsa yang Engkau pakai, boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada, biar Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga kami ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau berkati kami di dalam segala aktivitas kami, baik itu pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami ya Bapak. Biar Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi gembala kami ya Bapak. Sehingga kami selalu mempunyai sikap hati yang tunduk dan taat kepadamu ya Bapak. Demikian juga kami berdoa juga untuk semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang boleh bekerja, yang boleh melayani Engkau, yang ada di tempat kami maupun yang ada di daerah-daerah. Engkau Tuhan terlalu pakai mereka terus ya Bapa untuk memberitakan kabar baik dan semua yang mereka kerjakan ya Bapa, supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk semua yang Engkau telah berikan kepada kami. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa datang kepada Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan. Momen yang indah untuk bersama-sama kami Tuhan menyembah memuji Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan buat nafas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, Pak. Kami siap melangkah Tuhan, mengawali hidup kami Bapak pagi hari ini, Bapak. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, menjadi saksi dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, penyertaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera Allah melimpah-limpah atas hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi hati kami, apapun keadaan kami saat ini Bapak, hamba percaya ada penyertaan-Mu Tuhan, ada sukacita-Mu Bapak, menyertai kami sepanjang hari ini Bapak, sehingga kami Tuhan melangkah berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan menyertai kami Bapak, membuat kami berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, kami melangkah mengawali hidup kami pagi hari ini Tuhan bersama-sama. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Gimana kabar Bungo, Pak Yos? Puji Tuhan. Baik, Pak. Hujan, hari ini hujan ya? Oh, hujan. Jambi kemarin hujan.